Halo apoteker dan farmasis di seluruh Indonesia. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang lembaga legislatif. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, apa itu lembaga legislatif? Lembaga legislatif merupakan institusi kunci dalam perkembangan politik negara-negara modern. Lembaga legislatif juga merupakan kekuasaan pemerintah yang mengurusi pembuatan hukum sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang. Kewenangan untuk mengatur dan membuat aturan pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan, yang merupakan kewenangan eksklusif wakil rakyat berdaulat untuk menentukan suatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara. Lembaga legislatif terdiri dari dua, yaitu DPR dan DPD. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat di Indonesia. DPR memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintahan, dan mewakili suara rakyat. DPR sendiri memiliki kewenangan diantaranya adalah 1. Memegang kekuasaan membentuk undang-undang, 2. Budget dan pengawasan, 3. Mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 4. Memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang, serta perjanjian internasional lainnya. 5. Memilih anggota-anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, dan menominasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi. 6. Memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal mengangkat seorang Panglima TNI atau Kepala Kepolisian. 7. Memilih atau menyeleksi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Bank Indonesia, dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan mengusulkan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa Presiden bersalah. Lalu, apa itu DPD? DPD atau Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam pasal 22C dan 22D dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dan jumlah anggotanya setiap provinsi tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. DPD memiliki kewenangan diantaranya mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, keuangan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. Selanjutnya, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Yang terakhir, DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR mempunyai tugas melantik dan memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, mengubah Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan atau Wakil Presiden apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya berhalangan tetap. Nah, di tahun 2024 nanti akan diadakan pemilu atau pemilihan umum untuk memilih anggota dari badan legislatif tersebut, yaitu anggota DPR dan DPD. Pemilihan umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak, pemilu DPD menggunakan sistem distrik berwakil terbanyak, dan pemilu presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, segitu aja informasi kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!